nggak nguasain ilmu tapi pengen punya banyak happiness, kayak nggak mungkin gitu, nggak relate. Yang penting gue kan banyak uang, itu ilmu uang, nanti banyak uang lo, ya. Tapi gue nggak gini nih sama ini sama dia, hidup gue yang gini, ya lo nggak happy karena ilmu happy lo kurang. Ya di dunia sih sebenarnya yang nyusahin cuma diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Jakarta ini tempat kampus sabar dan syukur, dan ini kan paling top di dunia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu lagi nyimak obrolan ini, video ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang ekstra spesial. Salah satu penulis favorit saya yang entah kenapa kok nggak pernah kepikiran untuk menghubungi. Tahu-tahu bukunya muncul lagi di saya secara ajaib dan baca ulang dan dapat pembelajaran baru lagi. Dan sekarang orangnya ada di sini, Mas RB Sentanu. Mas Nunu, apa kabar? Siap, baik banget, Mas Ali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima untuk kasih hadir udah di sini. diundang. Saya senang banget Mas Nunu, panggilnya ya Mas Nunu. Ini adalah penulis, kalau kayaknya udah pernah dengar, minimal pernah dengar bukunya, tapi kemungkinan besar juga udah baca. Quantum Ikhlas udah terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Terus Zona Ikhlas, kemudian Karakter 360. Jadi selain penulis juga ya sekarang juga content creator juga, seorang heart activator. Oke. Kalau saya baca itu mengaktifasi hati. Ini Iya. kayaknya setiap orang paling tidak ingin bisa mengelola hati, pikiran, hati dengan lebih baik gitu. Dan salah satunya menurut saya sendiri banyak belajar dari buku-buku Mas Nunu juga. Nggak hanya membaca tapi menerapkan yang jatuh bangun juga gitu ya. Sampai sekarang masih terus belajar. Tapi sebelum bicara soal mengelola hati sendiri, boleh cerita sedikit nggak, Mas Nunu? Saya kan pernah baca juga. Dulu sarjananya ekonomi kalau saya betul ya. Betul. Kemudian sempat ambil master juga, economics juga di New Zealand ya. Terus saya pernah baca, tolong dikoreksi ya, ini saya klarifikasi nih bener ya. Dulu sempat jadi kuli bangunan juga di sana. Oke. Itu saya pernah baca tuh salah satunya tuh. Kemudian balik ke sini memulai usaha juga, ada pakaian garmen, garmen di Bali. Ya kan, kemudian sempat jadi manajer untuk di hotel juga. Ya, Grand Hyatt. Nah, sampai ujung-ujungnya sampai di personal development, pengembangan diri dan bicara soal hati gitu. Boleh cerita nggak sedikit? Saya kan cuma kayak titik-titiknya doang nih, tapi di dalamnya apa aja nih, what happened sampai ada di sini sekarang nih, jadi bicara soal. Oke. Thank you nih Ali ya. Kita ngobrol sama podcastnya ngobrolin hidup ya. Pas hidup banget ngobrolin hidup. Kayaknya dengan pertanyaan itu mancing banget untuk pertanyaan awal. Jadi cerita dikit nggak apa-apa ya. Jadi pada saat waktu masih kuliah, ini zaman dulu tahun 80-an, 85, 86 kayak gitu. Ini nggak kebayang sekarang Indonesia masih disconnect ya, belum dikenal. Dan kemudian saya dapat kesempatan untuk ke New Zealand. Itu juga New Zealand lagi mau promosiin negaranya gitu kan. Jadi ayo sini pada kuliah kemari gitu kan. Diongkosin sama mereka. Jadi saya berangkat ke sana. Nah, kemudian intinya begitu berangkat ke sana, terjadi apa yang sekarang mungkin banyak dialami sama anak-anak muda itu yang disebut overthinking. Ya, kita ngalamin, atau dark period dan lain sebagainya, karena ya tetap juga gitu kan. Mikir gue bener nggak nih nanti tahun ke depan gimana dan lain sebagainya biasa kan anak muda. Akhirnya saya jatuhnya ya insomnia ya. Adaptasi ke sana waktu itu masih agak susah banget pada saat itu. Terus kemudian insomnia itu sampai lama, setahun ya. Sampai setahun. Kemudian intinya sebenarnya mestinya mungkin kalau saya di sini saya dirawat.
tentang masalah mentalnya ya. Cuma di sana orang overwork sama overthinking itu banyak, kan orangnya sedikit, kerjaannya banyak banget, jadi loadnya tuh gede gitu ya. Jadi banyak orang yang itu kolaps lah. Nah, jadi ngelihat orang yang seperti itu di jalan sana biasa gitu ya. Jadi nah kita jadi masih bisa jalan sambil kuliah sambil kan. Tapi intinya akhirnya kemudian saya sampai ke kondisi di mana kepala saya itu bisa jalan-jalan rasanya. Nah itu kan udah apapun lah disebutnya. Jadi saya bisa ngerasain kepala saya itu begitu. Dia bilang capek lu sama lu ngomong mulu katanya kan. Ih bro lu mau kemana lu kalau pergi? Gue gimana nggak ada otak gue kalau lu pergi kan. Rasanya gitu kayak ngobrol. Nah, intinya saya ngobrol sama kepala saya. Ya. Saya ngejar-ngejar dia kalau dia pergi. Jangan pergi dong. Nah, kalau tidur saya nggak berani karena berasa kalau dia mau pergi pelan-pelan itu. Saya bilang, bro jangan. Kan udah aneh gitu. Tapi sambil kuliah juga suka gitu. Jadi ada simptom-simptom seperti itu yang akhirnya saya cuma punya modal, saya cuma punya Tuhan ya kan. Jadi kalau malam tuh saya berdoa, saya tahajud. Nah, saya minta, saya nggak minta sembuh, saya nggak minta apa, cuma juga belakangan baru saya mikir kenapa gue minta kayak gitu ya. Jadi saya minta ya Allah, tolong jelaskan kepada aku apa yang terjadi pada diriku. Minta dijelasin. Belakangan baru kenapa gue ngomong kayak gitu ya gitu. Bukan sembuhkan. Keluarkan aku dari masalah ini, yang gitu-gitu. Itu omongannya gitu, ya. Nggak ngerancang juga. Tapi ya ada sisi itunya yang keluar. Nah, singkat cerita, mulai sering habis sholat gitu, berapa lama kemudian saya kan larinya tuh untuk nyari ketenangan, padahal di sana tuh tenang banget kan itu ya. Kurang tenang apa lagi itu, tapi saya masih perlu nyari ketenangan tuh di library. Nah, di library itu ceritanya tadi Ali buku itu nongol, itu udah kejadian sama gue dulu. Jadi pas di library itu saya jalan, jadi itu untuk ngobatin rindu sama Indonesia, nggak ada internet, nggak ada apa. Kita nyari buku-buku Indonesia, masakan, pemandangan. Dulu tuh ada di library ya, baru kangennya tuh hilang. Nah, ke situ itu tiba-tiba rak besar tuh 3-4 itu meter gitu, jatuh buku. Buku jatuh. Kita sempat ngelihat, tangkep. Nggak ada orang, kosong di sana kan emang sepi kan. Tangkep. Lupa saya judulnya, tapi penulisnya ingat, Profesor Harold Bloomberg. Begitu saya buka, dia ngejelasin apa yang saya tanya. Ini sih buku ini. Kalau tuh gini, gini, caranya harus gini. Saya pinjam dong. Saya pinjam, saya pelajarin. Gitu saya pelajarin, ada saran-sarannya. Nah begitu saya terapin sarannya, gimana ngelola otak dan lain sebagainya, itu tiba-tiba saya lagi duduk kayak gini di tempat kosan lah gitu ya, mau masak, tapi duduk masak, mau masak air. Saya tidur, untung belum nyala itu, tidur itu jam 4 sore kayak gini nih, sampai besok pagi jam 10. Untuk pertama kalinya dalam setahun, dan itu rasanya ada dalam pelukan awan. Dan kemudian saya ngerasain, wow enak banget pas bangun. Terus itu yang namanya pikiran itu udah gak ada lagi, hilang, kosong gitu kan. Hidup gak ada masalah sama sekali. Jadi gak ada itu pertanyaan yang kemarin hilang, but wow ini gua apaan nih yang gue temuin ya. Nah disitulah setelah saya nikmatin, akhirnya saya berdoa sama Allah, sama Tuhan, saya bilang ya Allah, kalau emang ini yang dicari sama manusia, kayaknya si ini nih rasa ini ya, tolong bantu aku untuk menjelaskannya kepada dunia. Itu doanya. Nah proses itu itu 12 Agustus tahun 88 sampai hari ini saya masih dalam proses untuk gimana ngejelasin. Lifelong proses itu. Ya. Nah, jadi kira-kira itu. Kayaknya kepanjangan. Enggak, sama sekali enggak. Malah ada yang mau saya tanyakan juga dari cerita tadi itu. Jadi sambil lihat
Jadi paling tidak di saat itu gitu ya. Kan awalnya adalah minta dijelaskan, berdoa tolong jelaskan apa yang terjadi. Terus buku itu jatuh dan Harold tadi Bloomberg. Dia itu menjelaskan gitu. Apa jadi penjelasan apa ya? Jadi apa yang terjadi gitu, dan kesimpulannya gitu. Iya, kesimpulannya kalau zaman sekarang namanya overthinking, ya kan? Apa namanya kayak penjelasan tentang otak manusia yang harusnya kita lebih sadarin gitu kan, atau mungkin sadar, bawah sadar. Saya sendiri udah lupa sama itu, tapi intinya ketika kamu banyak berpikir, maka terlalu banyak berpikir, maka itu nggak sehat gitu kan. Jadi RPM-nya tinggi, nah gitu kan. Dan sarannya istilahnya nurunin RPM lah bahasanya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya. Jadi informasikan belum semudah sekarang dapatkan gitu sekarang, ya kan. Nggak ada lah semuanya, cuma buku itu cari-cari sendiri, ngerti-ngerti sendiri dan lain sebagainya. Kalau sekarang jatuhnya sarannya meditasi lah, ya. mindfulness gitulah kasarnya, iya. Kayak gitu tuh. Oke. Dia psikolog atau psikiater, saya lupa juga sih. Setelah balik ke Indonesia, tapi kan tidak langsung berkarir atau di area ini kan, area mengenai pengembangan diri atau proses menjelaskan tadi itu. Dan sempat masih ada kegelisahan lagi kah yang dialami? Kalau saya baca sedikit nih, sempat mengalami hal seperti itu juga sampai akhirnya kemudian mulai memutuskan untuk mungkin ya saya fokus karirnya adalah di bidang ini gitu. Iya. Mungkin kalau kegelisahannya lebih ini yang gue kerjain apaan ya? Nggak ada profesi pada saat itu. Nggak ada profesi itu. Topik seperti ini juga nggak dibahas. Masih nggak penting ya. Nice to know aja enggak gitu kan? Emang ada tuh yang begituan diomongin gitu kan? Nggak ada gitu ya. Kan saya bilang, saya akhirnya bikin perusahaan 1 tahun, Mind Management Center, dengan orang Belgia ngejelasin kekuatan pikiran tahun 90. Satu pun orang yang mau ikut nggak ada gitu. Perusahaan nggak ada, padahal dia jago sekali ngomongnya. Jadi pada saat itu yang lebih kayak gitu sih. Ini apaan ya? Terus gimana nanti mengemasnya? Lebih ke situ bahasanya pada saat itu. Harus ngejelasinnya dari sisi mana, apa yang membuat orang tertarik ngomongin ini. Jadi padahal ini istilahnya kalau ini makanan ini enak banget nih gitu. Cuma ngejelasinnya gimana ya, nuntunnya orang supaya ke sini. Ya lebih ke situ apa? Tadi kalau ada pain-nya atau ada mikirnya harus gimana gitu ya. Nah, sementara secara pribadi sendiri proses itu membuat saya katakan lebih tenang, lebih connect dan lebih ngeh sama hidup, lebih nyadar, yang kemudian banyak muncul hal-hal yang fenomenal begini. Jadi ketika pikiran itu berhasil kita tanganin, terus kemudian kita udah mulai lebih ngerti siapa diri kita, engine-nya gitu ya, atau dia mulai aktif. Itu jadi pernah satu malam saya di tempat di apartemen lagi sendiri, itu tiba-tiba ya nggak hujan nggak angin, itu tiba-tiba kangennya tapi lain, pengen pulang ke Indonesia. Susah pada saat itu juga, kangen pengen, tapi juga nggak balik ke Jakarta. Itu kayak seperti Bali itu calling, kayak ada calling. Pengen pulang ke Indonesia tapi nggak balik cuma ke Jakarta. Tapi cuma balik ke Jakarta aja. Pengennya ke Bali. Oh, pengennya ke Bali justru. Pengennya ke Bali. Pada saat itu Bali masih sepi lah, belum kayak sekarang. Terus gue ngapain ke sana? Tapi rasa kangen itu kayak gitu aja gitu, nggak bisa dijelasin. Teman udah nggak ada, kalau sekarang semua ada di sini kan, bisa dicari. Dulu kan kalau nulis teman-teman kita di buku ABC gitu, gitu kan, itu udah hilang juga, udah 5 tahun. Siapa gue mau kontak gitu kan. Tapi ajaibnya setelah katakan kita lakukan proses yang setiap hari kita lakukan untuk menangani pikiran kita, itu percaya apa enggak, besok sorenya saya jalan ke Queen Street di downtown, itu ada orang kayak orang Indian bentuknya, gondrong, istrinya bule,
gitu kan. Gini-gini dia ngomong pakai bahasa Inggris gini-gini, tapi pokoknya udah lo ke rumah gua besok gitu kira-kira kan. Ketemu nggak sengaja aja gitu kan. Nah begitu saya besoknya ke rumahnya sore, dia langsung nanya gini, lo anak Indonesia ya? Mas dari mana sih mas? Lo ngapain di sini? Ya lagi kuliah, udah kelar? Ya hampir kelar. Lo mau nggak ikut gua? Tebak kemana dia ajak saya? Bali. Langsung. Kemarin saya jatuh cinta kayak ditarik, besoknya ini yang ngajak. Itu fenomena itu saya periksa juga, saya teliti. Apa ini hubungannya dengan lifestyle ini? Ya, nah jadi dengan katakan dengan kuantum ikhlas ini, jatuhnya kita menciptakan miracle atau percepatan, speeding up of everything yang kita mau, gitu kan, kemudahan. Ya kayak jatuh kayak gitu aja. Buku nih ada buku jatuh nih di rumah, di sini. Kayak ini apa ini fenomena? Ada fenomena yang lebih besar, gitu kan? Dan masuk ke situ. Akhirnya saking banyaknya cerita ini zaman dulu tuh, begitu saya nulis buku Kuantum Ikhlas, banyak yang masukin dari Sabang sampai Merauke pakai email kan. Banyak banget ceritanya. Saya bikin buku yang kedua itu Zona Ikhlas, The Science and Miracle of Zona Ikhlas. Jadi nyeritain sainsnya gimana, miracle-nya apa, fenomenanya, terus kita jelasin. Karena kita akan masuk ke situ mau nggak mau ternyata, gitu. Jadi ternyata ngejelasin fenomena yang mungkin selama ini atau banyak nggak dianggap itu sebuah fenomena yang bisa dijelasin. Dan semakin kesini secara keilmuan, secara sains juga perkembangannya juga semakin besar gitu, semakin besar juga. Dan saya rasa mungkin ketika kita bisa menjelaskan sudah ada penjelasannya secara sains, itu juga menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sebetulnya bisa diterapkan secara konsisten jika kita tahu bagaimana dan menerapkannya gitu. Bener nggak itu? Betul. Itu. Karena itu tadi kan ngomongin hidup. Ilmu hidup lo sampai mana? Ilmunya apa? Buku apa? Kan kira-kira gitu. Gue pakai ilmu ini nih, pakainya. Nah, ini ada lagi nih, ya kan? Ada science-nya nih, ada ininya. Ya ini kan kita pakai aja kalau emang ini ada kasarnya. Jatuhnya untuk melengkapi ilmu ngomongin hidup dengan ilmu yang seperti apa. Kasarnya kalau mau banyak uang atau finance kan ada ilmunya. Biarpun banyak uang kan masih aja terus ilmu gitu kan. Dan lain sebagainya, kedokteran semua ada ilmunya. Hidup kan ada ilmunya juga. Makanya podcastnya saya seneng gitu kan. Happiness juga ada ilmunya. Nggak nguasain ilmu tapi pengen punya banyak happiness, kayak nggak mungkin gitu, nggak relate. Yang penting gue kan banyak uang, itu ilmu uang, nanti banyak uang lo, ya. Tapi gue nggak gini nih sama ini sama dia, hidup gue yang gini, ya lo nggak happy karena ilmu happy lo kurang. Nah disitulah istilah memperkaya khasanah. Mau pakai ilmu yang mana? Ada ilmunya ini tersedia. Konteksnya di situ kita menyediakan opsi. Hidup untuk work hard and harder gitu ya. Atau jadi work smart and smarter, atau work ikhlas and ikhlaser, atau work easy and easier. Ada ilmunya soalnya juga. Kan kira-kira gitu kan. Mau kesini jalan pakai kaki, pakai motor, pakai mobil, ilmunya gitu. Tahu nggak gitu. Sesimpel itu atau analoginya. Yang akan membantu kita menavigasi jalannya hidup tadi. Yes. Dan kalau kita bicara hati, mengelola pikiran, mengelola hati, kita bicara soal ikhlas, dan tadi bicara science gitu ya. Semakin kesini tadi ilmunya juga semakin berkembang, semakin maju, dan sepertinya ini pendapat saya pribadi sih. Semakin terlihat irisannya antara sains dengan istilahnya spiritualitas atau agama ataupun spiritualitas lah gitu ya. Paling tidak buat saya bukan untuk jadi baru yakin sama apa yang diajarkan oleh agama, tapi terkadang sesuatu yang kita sudah
yakini, terus dari sains ada yang membuktikan, itu kan memperkuat keyakinan gitu kan. Iya, gitu. Nah, saya melihatnya semakin banyak nih irisannya semakin sini antara sains dan spirituality ataupun agama gitu ya. Nah, dari waktu Mas Nun dulu pertama kali nulis Foto Ikhlas itu gitu, itu kan sebelum saat sekarang perkembangannya lah pasti berbeda, dan mungkin sekarang Mas 10 tahun lagi juga akan berbeda lagi pasti gitu. Nah, apa yang membuat Mas Nun akhirnya fokusnya pada ikhlas ini gitu pada hati, dan kemudian bahkan juga menjelaskannya secara sains juga gitu. Ya, kita kan harus tahu dari mana kita berasal. Dalam konteks ini kalau orang nggak tahu dari mana berasal, lalu dia pakai ilmu yang bukan dari asalnya, ya mungkin jalan. Tapi kalau di rumah gue adanya itu, ya kenapa nggak gue pakai itu? Rumah kita Indonesia kan Pancasila. Sila pertamanya kan Tuhan. Nah, harus kita pakai sehari-harinya, gimana caranya? Gitu. Kalau nggak kita pakai, nanti buat apa? Sila pertama misalnya. Jatuhnya gitu. Kita semua orang Indonesia nih, beragama, punya Tuhan. Itu yang mesti dalam tanda kutip kita optimasi keberadaannya. Gimana kita bisa hidup dengan happy, dengan ini. Ujungnya ya konteksnya adalah ya kita harus ikhlas. Dia ngatur. Nah, tinggal ikhlas itu gimana sih? Ya. Nah, waktu kecil saya tinggal tuh nggak pernah jauh dari masjid. Ya. Saya bukan anak masjid, tapi yang suka ngumpetin beduk, ngumpetin pukulan itu saya tuh dicari-cari. Pak Hajinya gitu kan, anak nakal gitu kan. Jadi, nah, itu yang kalau ramai diomongin atau yang suka diceramahin itu dari semua kata yang menarik itu ikhlas. Nggak tahu kenapa dari kecil. Saya tanya sama nyokap kan, gimana sih ikhlasin? Ya udah gini, pokoknya kalau kamu ikhlasin aja gitu kan. Saya cari penjelasannya karena itu kayaknya keren kedengarannya, tapi gimana caranya kok gue nggak gitu ngeh nih penjelasannya dengan ceramah-ceramah. Jadi saya kayak nuntut dalam diri saya sendiri. Tadi rootsnya saya Islam atau Indonesia ini bertuhan. Masa lu kagak ngerti sih ikhlas itu apa? Lu jelasin dong buat lu sendiri paling enggak. Nah, jadi itu yang saya tekunin, karena pasti ada value di dalam sila pertama itu udah pasti value-nya gede. Nah, value apa yang paling besar? Ternyata konteks kita itu menurut saya itu adalah keikhlasan kita menjadi makhluknya. Ya, jadi konteksnya adalah kita ada yang punya, ya udah hidup ini kan udah ada yang ngatur. Maaf saya potong. Jadi ikhlas di sini bahkan tadi baru saja Mas Nun bilang bukan hanya ikhlas terkait kejadian tertentu, tapi ikhlas sebagai makhluknya. Ya, ya dong. Ikhlas. Nah, karena ikhlas ini jatuhnya. Tadi saya tanya dari mana? Oh, Jakarta. Tanya lagi ada Solonya. Ikhlas nggak jadi orang ikhlas? Lebih ikhlas dari orang Jakarta atau dari orang Solo nih? Hal-hal gitu kan. Oh, kalau gitu gue mau belain Solo kayaknya soalnya root gue dari sana. Karena dari situ. Kalau enggak gue nggak demen sama orang Solo. Gue nggak terlalu ikhlas sama orang Solo. Gue ikhlasnya sama orang Jawa, kan bisa gitu namanya. Jatuhnya ya. Ini sorry ya kalau ngomongin nggak maksud apa-apa, tapi kayak Indonesia gitu, banyakan kita kenapa yang kita kurang nasionalis sekali gini-gini dan lain sebagainya, dalam tanda kutip disebut. Kalau bisa kita itu ikhlas jadi anak Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kan gitu. Baru kita bisa masuk ke dalam persoalan menjadi manusia Indonesia. Kalau kita ikhlas, baru kita bisa lihat konteksnya Tuhan mau ngapain nyiptain kita di sini. Mungkin sebelum kita masuk bagaimana, kan mungkin kita mundur satu langkah aja, karena ini kan kata yang semua orang sering gunakan. Semua orang tahu bahwa ikhlas itu penting. Semua orang ingin bisa ikhlas, tapi walaupun nggak semudah itu. Ya. Mungkin sebelum bicara soal bagaimana, kalau dari Mas Nun sendiri mendefinisikannya bagaimana agar kita on the same page gitu. Jadi kadang setiap orang bisa jadi punya interpretasi yang berbeda-beda mengenai definisi atau makna dari kata ikhlas itu sendiri gitu. Ikhlas is happy with who you are and whatever you are. Lagi susah, lagi senang, lagi ini, lo orang mana dan segala macam. Menerima seutuhnya
kita ini udah perfect, ya, kondisi saat ini tidak ada komplain, karena sadar kita bersandar kepada Tuhan itu yang sudah menyempurnakan hidup kita di sini, dan kita tahu kenapa kita di sini, nggak random, gitu kan, ada purpose-nya, ada meaning-nya, ada calling-nya dan lain sebagainya. Jadi ikhlas itu ya udah, orang Tuhan udah ngatur, emang pintaran kita apa pintaran dia gitu kan. Kita berserah, jatuhnya berserah, terserah, menyerah bahasanya. Jadi kayak main, ya Tuhan saya mau disuruh apa nih? Saya berasa kemana? Ya, itu kemarin mau dipanggil di sini, kita mau ngobrol, misalnya ada opsi yang lain, jatuhnya saya senangan mana itu saya lebih ikhlas kemana? Dibawa kemana? Ya itu yang saya pilih. Lebih purpose-nya kena, lebih apanya, eksplorasinya ada, gitu kan, dan lain sebagainya, adventure-nya ada, ketemu orang barunya ada, ya udah, gitu kan. Jadi untuk being adventure kan juga harus ikhlas sama kita kan, oh tempatnya nggak enak, dingin, tinggi, panas gini, ya susah loh mau adventure tapi gimana gitu kan, harus ada yang unknown-nya, gitu kan. Gue tuh ikhlas banget biasanya kalau unknown, iya gue mau deh gitu kan, eksplorasi. Jadi lebih ke situ sih, happy aja di rumah sendiri, komplit, terus kita tadi kemana-mana asik. Happy with who you are, what you are, apa yang terjadi gitu kan. Iya. Dan walaupun tadi memang nggak mudah, apalagi ketika apa yang terjadi itu gitu ya, let's say nggak seperti yang kita inginkan lah, paling bahasa gampangnya gitu. Ya, nah itu nanti persoalan yang perlu ditangani. Nah itu cuma salah fokus aja. Ya. Nah, dan bahkan tadi Mas Nunu tadi bilang, jadi perlu aware bahwa kita ini sudah perfect sebetulnya gitu kan. Artinya benar nggak nih kesimpulan saya sejauh ini nih gitu ya. Nah, untuk nantinya kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mengikhlaskan, menjalani dengan lebih ikhlas hidup ini, perlu didahului oleh awareness dulu, adanya kesadaran tadi itu. Iya, harus aware. Ya ini memang sebenarnya nanti ujungnya awareness. Setelah awalnya dan ujungnya. Awal dan ujungnya, awalnya dan ujungnya awareness, karena itu ikhlas gitu sebenarnya. Opsinya yang terbaik lah gitu. Buat perjalanan Mas Nunu sendiri untuk akhirnya meningkatkan kemampuan ikhlas, dan bahkan tadi sempat merasa bingung, sempat merasa begini, merasa begitu, sempat merasa down dan seterusnya. Prosesnya sendiri untuk Mas Nunu sendiri seperti apa? Saya awalnya karena sendiri, dulu saya menjadikan diri saya kelinci percobaannya. Ikhlas, ya, ikhlas. Lu bisa nggak sukses dengan cara nyender? Gitu. Tapi nyender sama siapa ya, kan gitu kan? Ya. Nah, nyender seperti nggak ngapa-ngapain. Ya. Sementara yang lain kan berjuang, teman-teman gini dan gitu. Saya memposisikan diri itu emang sengaja, saya juga boleh dibilang. Ini eksperimennya ini. Eksperimen gitu. Bisa nggak saya ngapain lah ya dengan hanya ikhlas modalnya. Ini kita mau nyari kemungkinan orang itu sempurna tuh kayak apa sih gitu kan? Ya, sempurna menurut kita, mas sempurna tuh menurut Tuhan kan udah pasti dia kalimat itu nggak terbayangkan. Jadi ya, saya cuma mau eksplor kesempurnaan kita apa sih? Kalau gue nggak punya, bisa nggak gue punya dengan modal ikhlas? Kalau gue nggak tahu, bisa nggak gue tahu dengan modal ikhlas? Ya, kalau gue nggak ini bisa nggak? Ternyata ya bisa gitu, karena misalnya apa ceritanya gitu? Ya tadi kayak buku, saya nulis buku, ya, nulis buku, udah punya satu file besar gitu kan di hard disk tahunan kan yang saya kumpul, kalau ada cloud segala macam tiba-tiba hilang, ya. Hilang, saya nggak pernah belajar how to write a book, bagaimana menjadi penulis. Mohon maaf, ini jangan disebarin. Paragraf sama alinea saya nggak tahu bedanya.
Jangan disebarin ya. Tapi di post di YouTube. Maksudnya ya jangan ditiru lah gitu ya. Karena saya memang agak ekstrim dalam hal itu, bukan ekstrim sengaja, tapi emang kondisinya ya akhirnya pokoknya begitu itu hilang itu kan filenya, istri saya ke Gramedianya datang nagih buku. Saya belum punya apa-apa, ya saya tulis aja kan. Dan yang sebelumnya ditulis bukan berhubungan udah beda dengan pemikiran segala macam, karena ketarik sama ternyata istilahnya hilangnya ini kita artikan sendiri, meaningkan sebagai keinginannya untuk kita bisa lebih mengeluarkan apa yang lebih pas, lebih cocok misalnya. Gitu keinginannya itu yang maksud saya nyender tuh. Bisa nggak nyender doang lo jadi pinter gitu. Kan saya nggak bisa apa-apa nih, udah stuck dan nggak ada modal kan, udah nyender kan. Nah nyender tuh pemahamannya kayak gitu. Ya udah lo tuh gitu supaya bisa mikir, bisa diarahkan, bisa apapun gitu, yang akhirnya saya dibentuk sama keadaan pada saat itu kan. Akhirnya nyetor tuh dalam 2 minggu mesti kelar kan ya kan, setor. Nggak tahu sampai sekarang dipromosiin nggak pernah, diapain nggak pernah. Itu buku bisa kejual 1 juta kopi gitu kan. Itu apaan tuh? ya. Jadi saya cuma mau menginspirasi juga jatuhnya kan. Kalau ada yang harus dikerja kerasin, itu harus, yang namanya batu kalau harus dipain harus keluar keringet dong. Tapi ada banyak hal yang dikerja alusin, dikerja ikhlasin gitu, yang kemudian dia fall into place. Ya. Dan apakah kita sama alam semesta ini random atau nyambung? Mereka dengar nggak sih kita ngomong? Ini saya kemarin sambil jalan, ini lagi kejadian 1-2 hari di rumah. Saya kalau pagi suka jalan ya kan, ke taman-taman gitu. Ini sambil jalan kan punya mimpi ngomong sendiri. Ingatlah satu ayat ya, bahwa apa itu ya, semua itu dalam pengetahuannya, pengawasannya, bahkan satu helai daun jatuh juga dicatat. Saya lagi semangat masuk ke semangat itu ada daun jatuh begini bro di depan gua tangkep, Allahu Akbar. Aku tahu kalau memperhatikan ini dan aku lagi ngomongin. Di situ kan gue connect sama ayat itu, real time. Feeling itu nggak bisa digantiin. Lo percaya sama Tuhan kayak apa? Gue percayanya kayak gitu. Gue ngomongin dan dia ngasih tahu. Artinya kita connect. Ya sudah. Nah itu nanti kejadian di kantor, di jalan, di rumah. Banyak yang akhirnya makanya kita bilang kita bersandar, lalu nanti dia ngasih tahu, nanti dia jelasin dan lain sebagainya. Terus kita ya cuma pinter untuk dituntun, cerdas untuk mau dituntun sama yang maha menuntun, membuat diri kita lebih ready di situ. Gimana caranya? Sadar tadi itu. Iya sadar Tuhan itu gimana ya. Sekarang enak, dulu nggak ada, sekarang ada CCTV misalnya, untuk nyadarin gimana sih Tuhan ya. Yang pertama sadar Tuhan, dia kayak CCTV di luar ada CCTV, tapi Tuhan juga ada CCTV-nya di dalam nih, jangan salah nih gitu. Jadi lo bisa bohong di luar tapi lo nggak bisa bohong di dalam. Jadi menjadi orang mesti gimana? Ini kita bicara soal nurani kah, hati nurani atau? Iya ya. Jadi artinya manusia itu membawakan dirinya ya di hadapan Tuhan, itu jatuhnya ya telanjang. Gue kagak bisa ngumpet. Takutan gue dia tahu, ini semuanya segala macam. Nah itu maksudnya kesadaran sampai situ. Termasuk persoalan saya yang atau kita yang mau kita pikirin harus kita beresin, dia udah tahu lah. Ngapain? Jadi ini ngurangin overthinkingnya ya. Kalau masih muda dulu kita nih kayak lama-lama dia udah tahu lah. Kita pikirin aja secukupnya dan nanti juga dikasih tahu lagi. Itu udah jadi belief. Bangun tidur kah atau apakah, nanti ketemu gokar yang ngomongin atau ada timeline lewat. Ini dia nih yang gue lagi pikirin. Ini dia. Jadi puzzle itu hidup. Jadi hidup kita itu menjadi
apa ya, jadi cerita dari aplikasi atau penerapan ayat-ayat, science, budaya-budaya. Nah itulah kalau menurut saya jadi bikin happy. Tadi kayak kan banyak ini. Yang pertama tadi Mas Nunu bilang kesadaran bahwa kita tuh sebetulnya sudah perfect. Saya kembali sebentar ke situ. Dan mungkin di otak kita pernah dengar atau kita lebih tepatnya mau untuk percaya, tapi kadang di otak sama di hati kadang belum sinkron itu. Kalau apa heart brain coherence sebenarnya. Jadi di otaknya iya itu betul gitu, gue ini udah perfect, tapi kok di hati rasanya belum meyakini sepenuhnya gitu. Saya ingat di buku Mas Nun juga, kalau pikiran yang positif dan rasanya positif itu positif, tapi kalau positif tapi rasanya negatif maka itu negatif gitu. Dan ya gue ingin percaya bahwa gue tahu itu betul, bahwa gue itu udah perfect misalnya. Tapi kok rasanya itu belum sinkron dengan apa yang keinginan saya untuk meyakini itu gitu. Dari pengalaman dan pengetahuan Mas Nun juga, apa yang bisa seseorang lakukan untuk agar nggak hanya di otak tapi di hati juga meyakini? Salah satunya ya banyak ya, belajar udah pasti. Pengalaman itu nggak bisa digantiin. Kalau udah ngalamin sesuatu yang tadi mau dipercaya masih susah, tapi kemudian kejadian, dan kita langsung oh begini ceritanya. Maka dari gitu gue nggak ngerti sampai kejadian oh gitu. Jadi shifting kita tuh dari ke oh. Nah untuk oh itu bisa dari pengalaman, tapi pengalaman nggak mahal. Mutual respect. Respect ini kayak gini, saya respect ke sini, karena Mas Ali ngerjain gini. Oh, gitu ya. Ini ada sesuatu yang banyak nih kita bisa pelajarin, kita dapat, kita kunyah bareng, kita nikmatin. Itu akan membuat kita ohnya cepat. Bisa hubungan sama orang tua, ya, bisa ke siapa aja ya, atau petinggi negara atau filsuf. Maksudnya, tapi menurut gue yang paling deket itu ke orang tua, bukan berarti harus orang tua kita aja, tapi ada nggak kakek, nenek, paman atau saudara atau siapa aja orang yang kayaknya bisa ngejelasin ini gitu kan? Dan pasti ada sebenarnya, ya, karena ini ilmu yang seperti ini biasanya nggak diumbar, ya, maksudnya orang nggak ngerti lah nanti ngapain dijelasin, udah kita pakai sendiri, gitu. Ya. Nah itu pasti ada di sekitar kita dan kita belajar dari pengalaman orang tua ya, bukan berarti mungkin dia udah sempurna, tapi oh iya dari situ aku bisa belajar dari segala macam. Jadi ilmunya ini memang ada di orang tua sih menurut saya, dari kan pengalaman yang mereka duluan ya. Cuma apakah mereka pun ngeh ini adalah ilmu yang bisa diturunin atau kita yang tap into, ambil dari sini dan kita reference gitu, kita hormat ke mereka nyarinya. Ini, menurut saya itu yang mempercepat. Berarti pertama kitanya juga harus proaktif untuk mencari ilmunya, itu pertama ya. Ini kan. Nah sekarang saya mau tanya ke Mas Nur pertanyaan yang sama sebetulnya, tapi sebagai orang yang mendalami bidang ini gitu, mendalami ilmu ini juga. Kan tadi suruh tanya nih, sekarang saya tanya ke Mas Nunu, gimana dari pengalaman Mas Nunu, what did you do gitu, atau pernah nggak Mas Nunu ada di fase itu ingin meyakini tapi di sininya belum sepenuhnya meyakini, dan apa yang Mas Nunu lakukan waktu itu? Karena ini berdasarkan pengalaman dari umur 20 menjelang 30, 40 dan seterusnya ini, saya selalu nyari orang, nyari orang lah ya, yang bisa saya layani, yang bisa saya misalnya ada dosen, ada guru, ada apapun ya, yang dia ada ilmunya di situ, gitu kan. Saya bahkan bingung ya, dari apa yang saya punya, dia kayaknya banyak ilmu yang bisa saya serap, dan saya kayak
ngebantuin aja di situ. Gitu. Jadi saya aktif nyari itu ya. Dulu zaman saya di Bali pulang dari New Zealand itu ada ada orang yang seperti itu, suka sharing tentang kehidupan segala macam kepada masyarakat banyak, tapi banyak juga orang asing yang datang gitu kan, yang jadi narasumber gitu kan. Ya udah saya ke situ, saya bilang saya nerjemahin buat ini masyarakat umum, saya mudahin. Saya kan jadi dapat ilmu dari mana-mana, padahal ini kebingungan gue sendiri kan, gitu kan. Tapi kita jadi nerjemahin, interpretasiin kan kita harus ngunyah tuh kan. Nah ternyata proses itu yang saya maksud, kita jadi dapat pengalaman orang lain, nggak cuma dengar aja. Makanya saya lihat, oh that's perfect ya, jadi interpreter pada saat itu tuh. Gue tuh kayak nyaring, dapet, ngasih tahu ke orang, tapi sebenarnya kebingungan kita sendiri yang kita jawab kan. Jadi dari proses itu dapat ilmunya juga akhirnya membantu menjawab sih. Iya, dan itu yang maksud saya tadi nyari orang tua tuh kayak gitu loh. Sumber-sumber itu. Ya sekarang mungkin di YouTube atau apa banyak, tapi mungkin kalau ngobrol kayak gini kan seru ya, kalau punya aktivitas, ya sering ngobrol sama mereka. Adalah fase-fase yang bisa kita sisihin. Kalau anak muda menurut saya ngomongin hidup ini ada satu fase yang kita sisihin untuk memang kita tekunin dulu dalam konteks ini gitu ya. Kita kasih waktu, kita tekunin, kita artinya sebelum kita melangkah, bukan sebelum sih, barengan lah ya. Sambil mau melangkah secara kehidupan dan mengisi kehidupan dengan profesional, dengan technicalities, hal-hal yang namanya hidup itu harus dikuasain juga dulu di awal gitu. Jadi kita nggak nyasar lah. Terlepas apa pilihan kayak karir atau keseharian kegiatannya apa itu gitu kan. Iya. Dari beberapa pertanyaan, cabang pertanyaan yang muncul ini saya milih yang mana dulu. Menurut Mas Nunu, sulit atau tidak belajar untuk meningkatkan kemampuan untuk ikhlas tadi itu dalam menjalani hidup secara umum gitu? Iya, ini lucu perspektifnya gimana. Gini, ikhlas itu kerjaan paling gampang di dunia. Kalau sekarang namanya tim rebahan, acung. Ya, udah ada bakat tuh, banyak bakat ya. Tinggal rebahannya yang kayak gimana, gitu kan? Apanya yang rebah, ya, apanya yang bangun dan lain sebagainya. Nah, jadi tingkat dia sulit karena kita terlalu canggih mikirnya. Misalnya? Ya nggak mungkin lah, masa gitu aja gampang. Namanya orang hidup sekarang kan harus berjuang, harus gini, nanti ada yang orang jahat sama kita, gini kan harus siap dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong bahwa hidup itu udah sempurna, ya, bahwa hidup itu kita nanya dia jawab, ya sama aja chat apa segala macam, lo tanya ke situ pasti dijawab, AI tanya jawab. Tuhan juga sama, malaikat sebenarnya kita nanya ini. Ada tuh jawabannya, masalah merhatiin apa enggak. Ya enggak lah, susah lah, masa kita segitu gampang dan jadi kita yang bikin itu susah. Belief kita sendiri bahwa itu sulit gitu. Iya, itu sih lebih ke situ. Jadi yang paling makanya jatuhnya musuh terberat kita, lawan terberat kita ya diri kita sendiri. Itulah ada otak, itulah ada hati, ada rasa, ya, ada jiwanya kita. Nah, jadi kalau bagi jiwa, ya kalau kita ngomong jiwa, ya buat dia gampang, orang gue juga begitu, emang aslinya. Tapi begitu dia punya dikasih rasa, dikasih hati, terus dikasih pikiran, dikasih gerak. Nah, yang ini kan juga jatuhnya jadi ego lah kali ya. Nah, dia punya enggak nggak gampang tahu gitu kan. Padahal dia udah lo happy aja gitu kan. Enggak susah nih sini gini. Nah, jadi yang susah kan sebenarnya di internal aja. Dialog di dalam itu di sendiri. dalam itu yang ya di dunia sih sebenarnya yang nyusahin cuma diri kita sendiri, nggak ada orang lain.
Pernah nggak pengalaman mungkin Mas Dono kan juga ya coaching banyak orang juga gitu kan, kan tentunya kan confidential tanpa perlu nyebut nama pastinya. Cuman ada nggak cerita-cerita tertentu yang orang ya merasa ya nggak sulit, itu kan sulit banget, apalagi kejadiannya begini misalnya, mungkin tadi ada orang berbuat tidak baik sama dia dan mungkin yang sangat tidak baik kan, sangat jahat misalnya bahkan, dan proses transformasinya seperti apa gitu. Iya banyak, emang itu sih, emang itu yang kejadian. Kemarin kan baru minggu lalu juga saya bikin goal praying, itu dulu aja tuh saya bikin orang goal setting, saya goal praying lah ya. Goal praying. Bukan goal setting tapi goal praying, bagaimana belajar untuk berdoa. Iya. Nah, berdoa untuk mencapai goalnya kita, ngejar goal pakai doanya kita. Nah, kayak gitulah ya. Dan dari goal praying itu udah lama, udah 20 tahun. Dan selalu seru gitu. Dan fenomena kayak gini muncul langsung di tempat itu atau nggak lama. Tapi intinya itulah buku Zona Ikhlas tuh isinya tuh kayak gitu, isinya keajaiban yang kagak mungkin gitu. Dan saya nggak kenal sama mereka, tapi mereka kasih informasi, ada yang kenal. Testimoni. Iya gitu kan. Untuk segala urusan jatuhnya, di kemampuan untuk menyerahkan urusan. Ikhlas itu kapasitas dan skill kita untuk menyerahkan urusan kita kepadanya gitu. Dan itu bagaimana agar kita tidak salah paham? Kalau tadi kan tadi Mas Nuno bilang bukan berarti kita nggak berusaha kan gitu kan, bukan berarti kita nggak berjuang, tapi mungkin berjuang dengan optimal tapi nggak maksain gitu, mungkin gitu, bener nggak itu sejauh ini? Atau jadi gimana? Manusia itu atau dunia ini kan berlapis-lapis. Ya, berlapis itu artinya ada vibrasinya, ya kan? Ada virtualnya, sampai kemudian dia menjadi material. Yang material pun dia sebenarnya tetap vibrating, kan gitu kan? Yang vibration. Jadi kita ini di sini. Kalau di sini disebut kerja keras material, ketika disebut spiritual dan kita bekerja dengan berdoa, itu jangan dibilang nggak kerja, itu lagi kerja. Doa pun bekerja, berdoa adalah kerja, salah satu lah. Itu kata kerja, berdoa namanya juga berdoa. itu salah satu bentuk ikhtiar gitu ya. Ikhtiar, dan itu harus tunggu, gue berdoa semenit, berapa nih rate gue, harus nagih ke kita juga gitu. Gue berdoa kagak ada hasilnya, mendingan gue kerja aja, nggak usah berdoa, misalnya gitu kan. Ini bukan untuk orang lain, makanya saya nuntutnya kayak gitu. Jadi kalau ada janji di Tuhan, ya saya nagihnya ke saya, nggak ke orang lain. Ini Tuhan udah bilang gini, katanya kan, dimudahkan, ditolong segala macam. Kok gue rasanya kagak ya? Yang salah ayatnya apa gue nya? Jangan-jangan gue salah ngejalanin ininya kan, step-stepnya itu yang saya rapiin, boleh dibilang. Oh mikir harus gini, oh gini, oh kalau ngomong ininya aja. Lama-lama kan jadi antara teknis sama art. Jadi manusia kan, untuk sama orang yang ini saya ngomongnya gini, saya membawakan dirinya itu. Tapi secara skill ya kita kuasain apa yang harus kita kuasain. Jadi itu keras. Ya, misalnya saya marah atau kita benci, untuk ngilangin benci atau nggak bersyukur deh, kurang bersyukur gitu kan harus kerja keras kita untuk bersyukur, gitu ya. Jadi jangan pikir kalau kita lagi ngucap alhamdulillah itu nggak lagi kerja. Gue lagi berusaha bersyukur nih, gue belum skillful nih, gue lagi otot syukur, gue asah nih. Kalau kemudian hasilnya bagus, ya itu kerja gue, karena syukur gue banyak. Dan otot di dalam kuantum virtual, spiritual, energetik, vibrational ini, daya pukulnya lebih gede daripada ini, bro. Materi. Iya. Itulah yang kemudian maksud saya, yuk kita gedein yuk kapasitas di situ. Nggak usah jago-jago, nggak usah sehebat-hebat. Naikin 1%, 2%, 3% dari kemampuan kesempurnaan manusia dalam konteks itu, kayaknya kita bisa racing banyak hal di masyarakat kita, di teman-teman kita. Dan itu yang saya kerjain lewat buku itu.
sebenarnya seperti itu. Dan tadi bicara bukan hanya goal setting tapi goal praying. Dan itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar juga berdoa gitu kan. Apa dari yang Mas lihat yang mungkin secara umum lah ya, pasti dari orang-orang pasti ada keunikan masing-masing, ada perbedaan masing-masing, tapi secara umum yang paling sering terlihat, perlu diperbaiki apa dalam berdoa agar lebih efektif gitu. Oke. Doa itu kan bahasa keagamaan ya, tapi sebenarnya dia kan komunikasi. Ya, jadi sangat gimana kita berkomunikasi ya, dengan semesta, dengan Tuhan dan lain sebagainya. Komunikasi yang tidak terkatakan tapi dia ngomong juga di sini. Nah, itu yang kita perhatiin. Jadi umumnya oke, gue mau ini, ya Tuhan saya minta ini, tapi katakanlah kalau habis sholat gitu kan, terus ya Allah berikan saya bla bla bla, udah kan, yang kita nggak punya kan, kita rata-rata yang kita minta kan. Begitu kita ngelipat sejadah, kita taruh sejadahnya, nggak ngomong kita, tapi kita ngomong dalam hati, gue udah 2 tahun nanya kayak gitu nggak dijawab-jawab. Ngerti nggak? Kapan ya terkabul? Itu nggak matching bro. Yang nggak matching apa boleh dijelasin? Mintanya apa tapi perasaannya apa? Ya nggak ada matchingnya gitu. Nah, usaha kita adalah nutup gap itu. Meskipun kamu nggak punya, bisa nggak kamu ngerasa bersyukur dan merasa sudah punya? Dan rasa itu nggak perlu punya bro. Tapi lu bisa ngerasain, punya orang lain lu rasain punya lu dengan betul, itu jadi punya lu. Ya, disitulah kalau kita mau minta sesuatu, kita mesti ngejar dulu aspek kuantumnya, rasanya dari apa yang kita mau itu. Dan kita matchingin. Jadi kita melatih diri kita untuk bisa merasakan seakan-akan apa yang kita mau itu sudah kita miliki, atau sudah apa yang kita ingin alami itu sudah terjadi gitu. Iya. Gitu. Iya. Ini kayak di sini nih. Ini kalau gue rasain sebentar rame ini gue nih di sini nih. Karena ini rasanya punya gue aja gitu kan. Mau ngapain ngapain, tapi nanti akan datang tempat ini atau dimanapun yang kita rasanya kayak rumah gue, emang jadi rumah gue. One day bukan punya, tapi lu bisa ngapain aja di sini. Karena lu temenan sama yang punya, karena lu diangkat, lu apapun yang akhirnya kayak gitu. Jadi dan kebanyakan orang kan, ini waktu saya muda ya, agak aneh nih saya disebutnya agak aneh ya disebutnya. Kalau di caption atau di mentionnya agak aneh nih katanya orang. Dulu saya banyak agak anehnya, agak beda. Jadi kalau mau punya sesuatu, saya banyak disadarin, lu nggak usah punya itu, tapi kalau lu bisa pakai itu seperti yang punya gimana? Nah, boleh juga gitu kan? Dan ternyata itu opsi banyak di situ. Istilahnya banyak rumah kosong, banyak apartemen kosong, banyak apa segala macam yang artinya kalau kita mau kreatif yang orang punya orang lain itu bisa jadi punya kita. Airbnb aja. Itu ya secara bisnis kan dia gagal punya itu. Tapi jadi punya dia. Itu aplikasi spiritual menurut saya. Ngapain kayak yang lain yang gede-gede kan bingung juga, gue udah gede-gede gini gurita gue ternyata dikalahin sama yang begitu. Ya, itu punya hotel banyak terus kalau iya ini tiba-tiba ya hotel terbesar di dunia kan Airbnb kan. Gitu. Padahal bukan punya dia. Ya yang punya hotelnya juga kagak punya, yang punya rumahnya kagak punya hotel, yang punya hotelnya kagak punya rumah, tapi semua punyanya semua gitu. Itu spiritual bro. Itu kecerdasan yang kita bicarakan, ikhlas. Ikhlas untuk bisa gitu gimana? Itu pasti pikirannya tinggi tuh mereka semua. Ya, untuk bisa nyambungin semua itu. Nah, diawali dari
Gojek misalnya, gue nggak punya motor, tapi sekarang semua motor punya gue. Hal gitu sebenarnya. Dulu kan zaman saya agak mudaan gitu, nggak mungkin lo nggak punya motor, kagak punya aja, gitu kan? Nggak punya rumah aja ya. Sekarang rumah gue di mana-mana, gue Airbnb ini gitu. Nah itu bisa dilatih. Dan dulu saya latih gitu. Kalau pengen punya mobil, ya masuk aja ke mobil orang atau ke dealer, ngerasa-ngerasain, asik ya. Meskipun kita masih gelantungan naik bis zaman dulu kan, ambil gini-gini ngerasain naik mobil, ya lama-lama punya, ya, yang misalnya dikasih atau dipinjemin dan lain sebagainya. Jadi hidup itu jadi kalau kita buat gampang jadi gampang. Respon alam semesta untuk kita bisa explore dan juga jadi banyak ya. Menarik sekali ini. Iya. Potensi manusia, istilahnya banyak ruang kosong di dalam, bukan ruang kosong, banyak ruang atau kapasitas kita masing-masing yang nggak kita explore. Begitu kita explore, begitu kita buka juga yang lain mengeksplor. Akhirnya jadinya kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi, ya. Padahal dari dulu kita disuruh gotong royong, nggak ngerti-ngerti tuh bahasa gotong royong kan. Begitu diganti sama bahasa collab, oh ya oke deh collab. Padahal dari dulunya kita gotong royong gitu kan. Nah ini kan namanya motivasi negeri sendiri gitu. Kita udah ada di dalam kita jiwa gotong royong. Sekarang suruh kolaborasi, ayo gampang gitu ya. Tapi begitu kita belum ketemu bahasa collab itu, gotong royong itu kayak nggak bisa jalan itu. Kayak konsep aja gitu. Konsep gitu. Ya itu aja. Sebenarnya di situ kan. Ngapain susah, kita bisa gabung kok gini. Ayo. Nah, itu. Itu yang potensi kita baru sedikit gitu. Masih banyak lagi, ya. Ini memang menurut saya ini kayak tadi kalau dari Mas Nun bilang ya belajar meningkatkan kemampuan untuk ikhlas dalam menjalani hidup, ikhlas menjalani momen yang sedang dijalani gitu ya. Kayaknya ngomongnya aja rasanya terus kayak ringan aja gitu semua gitu kan. Iya. Karena kebanyakan orang nggak menjalani hidup, orang mikirin hidup. Dan itu nggak menjalani, itu mikir. Bedanya? Kalau mikir itu kayak ini kayaknya air, dan dia masuk di kulkas jadi beku. Kita potret, kita analisa, kita anu, dan lalu kita anggap gini dan gitu, kita buat teori segala macam. Tapi dia dalam kondisi tadi kalau bahasanya apa namanya, gelasnya udah beku lah. Nah, menjalani hidup itu ini dia goyang-goyang gini. Ya, nah, ada jatuh sedikit, ada kita minum, ada apa, kita jalanin semuanya. Ada yang jatuh, ada yang kita minum, kita bagi segala macam. Bukan air segelas yang kita potret terus kita analisa. Oh ini bagusnya gini, ini nggak boleh gini, harusnya gini. Tapi itu potret, itu mikir. Nah kebanyakan, ya maksud nasib gue gini. Meskipun udah 10 tahun nasib gue gini-gini aja, itu lo motretnya begitu. Ya, nggak ikhlas sama yang dijalani, jadi nggak keluar insights, ya, bahwa kemarin gue begitu itu, gue jadi pinter ini ya, gue jadi kenal sama itu, gue jadi bisa ini, bisa tahu ini dan lain sebagainya. Jadi kita fokus sama yang yang bisa kita syukurin atau yang memang pelajarannya apa di situ, ya. Misalnya suka naik gunung nggak? Mungkin banyak yang suka naik gunung kan. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk udah di atas, weh, gue selfie sekarang di atas sini, asik. Tapi kalau nggak ada keringetannya, jatuhnya, ya ngapain sih gue capek-capek di rumah udah enak, makanya jalan begini, makan susah, tidur susah, dingin. Tapi kan itu yang dicari kenikmatannya. Perjalanan itu. Gitu. Nah. Ini kan semua, nggak orang naik gunung bukan yang ini aja. Nah kita nih jalan apa enggak nih? Gitu. Biasanya kita potret, mikir, ya belum berangkat udah, nggak suka gua kalau malam hujan basah gitu kan. Ya udah,
nggak ikhlas dia jadi orang Indonesia yang banyak gunungnya. Ya. Padahal kalau saya maksudnya saya ngedorong anak-anak muda Indonesia punya gunung, punya laut, punya danau, punya goa, itu kagak dimasukin itu, nggak dieksplor, nggak dikapitalisasi, kita butuh anak lebih banyak yang ikhlas masuk ke gunung, masuk ke laut dan lain sebagainya, baru rame Indonesia. Nggak ngumpulnya nguplok aja, rame di mana yang lagi banyak duitnya ke situ. Nah, buat saya kalau saya masih muda saya mau ambil resiko explore gitu kan. Bisa lah kita kemana nih, mau kemana nih, udah gue kesana aja ntar gimana kayak gue pokoknya ya kasih 3 bulan, 6 bulan nyemplung di sana, pulang-pulang pasti sakti lah, dapat banyak gitu. Ya, banyak cerita gitu. Jadi tadi rasa syukur itu kan yang membantu untuk kita mengikhlaskan momen demi momen gitu ya, menjalani dengan ikhlas lebih tepatnya. Kalau Mas Nur sendiri ada nggak seperti apa sih rutinitas gitu, atau exercise atau latihan-latihan tertentu yang biasa dilakukan untuk melatih otot syukur tadi agar lebih mahir mungkin ya dalam mengikhlaskan? Saya kan ada aplikasinya Syukurmatic namanya. Syukurmatic. Oke. Itu bisa di-download, dengerin, ada zikirnya alhamdulillah makan atau lagu syukurnya saya masukin juga dengan gelombang yang pas ya supaya koherensi tercapai. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi itu kenapa saya bikin Syukurmatic ya gemes aja gitu kan. Supaya cepet lah bisa ketanam ya message-nya ke bawah sadar ya. Iya, bawah sadar, message-nya, rasanya, pesan-pesannya. Oh, ini rasanya. Nah, dia latih, akhirnya itu bisa dibawa. Ya. Nah, konteksnya apa kita belajar syukur ini? Ini kita bicara satu mikir tadi. Kita udah mahir banget, tapi kejebak banyak di situ. Yang satu namanya feeling atau ngerasa. Nah, kita lagi transisi menuju makhluk yang merasa. Setelah makhluk berpikir, ketemu AI mentok, tanya sama AI, lo bisa ngerasain nggak? Dia bilang nggak. Nanya, nah kita harus ngerjain yang dia nggak bisa dong. Coba tuh, cek ya, gimana rasanya kue lapis sama kue lemper, rasanya enakan mana? Pasti dia bisa jawab. Menurut yang paling laku dia bisa jawab. Ya. Apa kamu sedih apa enggak, saya nggak punya perasaan. Saya udah cek berapa kali. Nah, kita punya perasaan, bro. Nah, jadi nanti ruang kita untuk muncul ke depan itu adalah tempat yang lo bisa nge-explore rasa lo. Ini lebih berasa nih di sini. Ya, orang yang lebih berasa nih gitu. Nah, gitu ya. Kalau jadi dijadiin mana ya, jadi semua soalnya. Tapi yang enak yang mana nanti yang lebih connect sama rasa kita. Jadi syukur itu di kemampuan merasa. Ya, kemampuan merasa. Berpikirnya adalah kemampuan untuk tidak membandingkan, onjo bandingke, gitu kan. Tapi kalau maupun membandingkan, gini deh, banyak orang, gue gak punya duit. Orang Indonesia susah, orang Indonesia punya duit. Bro, siapa bilang? Enggak lagi. Lo kalau sakit sekarang perlu duit enggak? Punya BPJS kan? Kan nggak perlu duit kalau sakit sekarang. Artinya lo punya duit dong di situ. Ya? Anak lo sekolah nggak punya ini, ada kartu Indonesia Pintar kan, Indonesia Sehat kan, punya duit dong. Jadi lo nggak punya duit, lo jangan bilang nggak punya duit. Gue ada kartu ini. Indonesia harus bisa merasakan nggak kalau kita itu punya duit. Dokter gue bisa bayar ini. Ya untuk ini gue belum punya, tapi gue bukan nggak punya duit. Negara nih udah nyiapin kan keren. Syukur-syukur ada kartu Indonesia Travel. Jalan-jalan ada jatahnya. Nah, itu kalau makin maju lagi kayak gitu-gitu. Jadi rasa kita itu harus dibawa ke situ. Itu nyelamatin banget loh. Jangan bilang lu nggak punya duit, BPJS lu punya. Itu lu punya duit. Negara dipegang sama dia. Ya, cuma lo klaimnya di rumah sakit. Ya. Tapi tetap itu
tetap saya punya. Itu jatah gue, hak gue. Nah itu dirasain. Jadi menghadirkan rasa, menghadirkan kesadaran, dan kemudian merasakannya. Gitu, betul ya? Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita mahir merasa. Kesadaran hanya bisa kalau kita mahir merasa. Iya. Jatuhnya nggak bisa ngerasa kalau kita nggak bisa sadar kita kalau nggak cukup kuat rasa kita. Tapi bukankah untuk bisa merasakan kita perlu menyadari bahwa kita punya itu kemudian kita merasakan atau? Ya itu, tapi kalau nggak ada rasa nggak bisa kita nggak nyadarin. Ya kayak ke rumah sini, ini kok agak aneh ya rasanya. Lalu kita, oh iya nih dulu bekas ini rumah ini sini, yang dulu tinggal sini ruangannya gini-gini, baru disadari di sini ada apa, tapi ada feel yang nggak bisa diomongin misalnya. Terdeteksi dulu di vibes itu. Di vibrasi kita merasakan ada energi tertentu. Nah, itu. Nah, untuk melatih rasanya itu sendiri tadi satu lewat si ini. Ada syukurmatik, ada alfamatik. Intinya tadi kan pengalaman saya yang awal di New Zealand itu gimana kita bisa nyadarin 5R namanya. Urutannya itu raga kita, panca indera, oke, ini gue sadar, lalu rasio kita, raga sama rasio udah nguasain hidup kita sekarang masuk yang R yang ketiga namanya rasa kita, ya. Nah untuk masuk ke rasa, raga sama rasio ini harus dilatih untuk tidak terlalu aktif. Artinya diturunin gelombangnya. Vibrasinya, karena dia makin ke dalam makin halus nih, ya. Kalau gerak-geraknya terlalu kuat, makanannya terlalu gimana, masih pengaruh ke badan, maka rasa yang feeling ini keganggu. Jadi dan gelombang otaknya, rasionya di beta dan seterusnya kita turunin ke alfa, ke theta. Oke, gue bisa ngerasain lebih turun, ya. Karena sekarang orang stres nggak tahu kalau dia stres atau apapun karena dia nggak ngeh otak gue lagi kenceng apa lagi kendor nih, gitu kan? Nah kita latihan apa yang kita ke rasa ini, hati yang merasa, connection, ya, intuition, lalu synchronicity nanti muncul, feeling maupun empati, ya. Tadi saya pas lingkungan gitu ada orang naik motor jatuh gitu kan, ya orang lewat aja kan, saya bilang sama gokarnya, pak berhenti bentar mampir, cuma sekedar nengok gitu kan. Kita latihan aja kalau ada orang jatuh sebisa mungkin kita paksain dulu diri kita untuk tentu, ya kan, ngurusin gitu kan, buat ngelatih. Karena kalau enggak semua orang nggak peduli lagi sama orang yang jatuh di tengah jalan segala macam, ya. Ada perempatan, namanya gini-gini. Kalau bisa orang lain duluan deh kita kasih, gitu kan? Ya, untuk ngerasain bahwa kita orang semua perlu, gitu kan? Nah itu kan latihan sabar juga, latihan syukur juga dan lain sebagainya. Tapi kan harus dilatih, ya. Kalau nggak sekarang kan rame gitu, karena pada nggak mau latihan kan? Banyak lah Jakarta ini tempat kampus sabar dan syukur dan ini kan paling top di dunia kan, itu kan orang bule bilangnya gitu. Nah itu karena kita dari rasio ini mau ke rasa tadi, ya, aspek diri kita. Nah, rasa masuk ke dalam lagi. Kenapa kalau ke rasa? Karena kita akan masuk ke jiwa kita, ke ruhnya kita. Ruh kita nanti koneksinya jadi dekat sama Rabnya kita. Raga, rasio, rasa, ruh, Rab. Nah kita mesti ikhlas jadi raga, ya. Jadi ini ikhlas di level raga dulu, ikhlas di level rasio dulu, ikhlas di level rasa sampai ruh. Nah itulah yang maksud nanti kesempurnaan itu bisa. Oh iya, yang bisa kita aplikasiin. Dan makin ke dalam,
bicara potensi, bicara energi sama potensi terutama ya, itu makin besar kan. Dan tadi termasuk rasio tadi yang 3 pertama tadi raga, rasio dan rasa tadi itu yang tadi mulainya melatihnya dengan tadi dalam dinonaktifkan atau tidak terlalu rame kali gitu ya, nggak seaktif ya. Raga sama rasio kita kemarin sedunia habis training tuh 2 tahun. Pandemi. Itu kan diajarin, udah di rumah aja loh, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi gue mati, ya nggak mati juga kan, yang nggak kena mah, gitu kan. Gue nggak bisa ini. Maksudnya semua yang tadinya kita pikir nggak mungkin, tapi kan sekarang masih begini lagi kita. Maksudnya itulah kita sebenarnya udah dilatih. Raga suruh diem, rasio juga nggak bisa ngapa-ngapain, sekotak gitu aja. Udah mentok semua. Nah, maksud saya itu sebenarnya kita udah dilatih untuk masuk ke mulai munculin rasa ini. Walaupun bentuknya dipaksa akhirnya waktu itu gitu ya. Karena harusnya kita sendiri. Dikondisikan. Terkondisikan seperti itu. Kalau kita mau memaknainya. Waktu itu kan kita yang paling mahal kan semua pada sadar yang manusia paling perlu itu napas. Dan itu paling mahal berapapun gue bayar kan. Semua kesimpulannya sama. Sekarang udah nggak sama lagi bro. Ya. Kenapa bisa gitu? Dulu lo nyimpulin sama, sekarang lo rubah. Karena itu sebenarnya sekarang pun sebenarnya kita harusnya udah yang paling penting napas ya. Kita masih napas bro di sini, ada kopi, ada yang nonton podcast, ngobrol, udahlah bro. Kita udah surga bro. Masih napas bro? Nah surga kita. Udah. Nggak punya duit, napas kan? Ya udah. Itu kalau kita masih bawa ilmu itu dari pandemi. Itu ikhlas. Ilmu ikhlas. Jadi justru itu adalah ilmu yang tadi beliefnya, kalau saya boleh bilang beliefnya Mas Nur adalah bahwa ikhlas itu justru sangat simpel, sangat mudah. Gitu. Sangat mudah. Dan itu bener nggak kalau saya bilang begini? Dari belief itu karena meyakininya itu mudah, membuat prosesnya jadi lebih mudah. Ya, belief itu kan pikiran yang diulang-ulang doang. Ya, nah ini sih kita yang apa yang mesti kita beresin, yaitu tadi belief itu. Ya, kenapa kita bilang susah? Karena kita ngomongin itu, ngedengerin itu, ngediskusiin itu. Ya jangan diomongin. Betapa susahnya gitu. Betapa susahnya, sekarang gini, informasinya gini. Ya jangan dibaca lah. Saya masih napas bro, udah semua beres. Besok kan gini, hadepin aja besok. Dengan rasa semua udah beres. Ya, gitu. Jadi, dan begitu rasa semua beres, itu jatuhnya insya Allah beres. Begitu dihadepinnya. Itu begitu. Cuma kita nggak berani hidup seperti itu. Kan perlu keberanian tuh. Kan biasanya kan gue harus siap, ke pistol berapa, penjaga berapa, baru gue berangkat untuk gue menghadapi sesuatu. Nah, kita juga punya opsi, maksudnya bisa kayak gitu. Kalau bagus untuk level raga harus siap-siap kan, naik gunung harus lengkap semuanya kan. Tapi dalam menjalani hidup bisa nggak pakai apa-apa atau ikhlas saja, happy aja. Jadi kalau nih buat semua yang nyimak juga ya, kalau tadi mungkin termasuk saya juga kayak ngeliat Mas Nunu tadi bilang itu gampang banget ikhlas. Mungkin kita ngeliatnya iya ya segampang itu. Kalau misalnya teman-teman yang nyimak juga merasa begitu, mungkin itu indikasi bahwa ternyata kita masih meyakini bahwa itu sulit. Ya gini aja, pokoknya nggak usah dibahas sulitnya. Ya, kalau kita di level ruh, ya, nah, dan ruh ini kan kita. Kita ini dan ruh itu nggak perlu duit.
Yang perlu duit raga sama rasio. Tapi raga dan rasio ini nanti juga ditinggalin, yang balik lagi kan ke ruh. Kita datang dalam bentuk itu, dan ini kita. Jadi who we are. Kita ada raganya, rasio, rasa dan ruhnya. Ini kita semua, ya. Nah, tapi kita mesti lebih banyak kasih porsi kita sebagai jati diri yang tidak berbentuk itu, dan membawakan diri seperti itu. Karena itulah kita. Karena itulah kita yang lebih kita. Gitu. Nah, kita kalau kata Einstein, memang realita ini, atau dia apa ya bahasanya kan? Realita adalah kefanaan yang sangat sulit dibantah. Ya, dia fana, tapi susah dibilang ini nggak ada gitu. Paling susah. Padahal dia ini nggak ada nih katanya. Dia ngomong hal yang sama sebenarnya ya, tentang konteks ini. Jadi kita bawanya ke sini, maka dia gampang karena ruh itu sebenarnya cuma pengen kita happy, atau kita pengennya cuma happy. Ya, tapi tadi maksud saya kalau misalnya saya bilang kalau seandainya siapapun yang menyimak, termasuk saya misalnya, ketika mendengar Mas Nun bilang betapa mudahnya itu, dan juga bukan hanya mendengar ya dan melihat, tapi juga merasakan bahwa it's your belief bahwa itu mudah gitu kan. Seandainya kita tidak merasa semudah itu, artinya itu kita jadi mengidentifikasi, oh ternyata gue masih punya belief bahwa belief gue itu bilangnya saat ini itu nggak mudah, sehingga gue perlu mengubah belief itu gitu. Itu kan ya? Iya. Jadi untuk meng-cross check, jadi kita kalau teman-teman merasa sulit itu sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi salah satu belief kita, bahwa mungkin kita memang masih punya belief yang perlu diubah mengenai proses belajar meningkatkan kemampuan kita untuk mengikhlaskan. Gitu ya. Oke. Dan kemudian misalnya, oke, ternyata gue sadar nih, saya sadar saya masih punya belief bahwa ini susah. Saya perlu mengubah belief itu nih. Nah, dan kemudian artinya kita perlu take action juga, berproses gitu kan. Dan berprosesnya ini tadi Mas Nun bilang butuh keberanian. Ini keberanian dan keikhlasan ini meskipun sama-sama sesuatu yang positif, tapi kan ada perbedaannya juga nih kan. Nah, prosesnya bagaimana kalau dari misalnya Mas Nun share menghadirkan keberanian, karena itu kan butuh jujur mandiri sendiri, butuh dan seterusnya. Ya, jadi kalau saya tulis di buku saya, jadi saya ingat kita dalam bentuk doa, bentuk afirmasi gitu kan, jadikan diri kita itu alatnya Tuhan. Ya Allah, jadikanlah aku alatmu. Tapi jangan kau biarkan aku merasa kalau aku berhasil itu karena aku. Itu yang akan, kalau kita pahamin itu dan kemudian kita coba jalan, kan itu sebenarnya simple ya. Kita meyakinkan dan menjalani keyakinan gitu bahwa Tuhan itu yang ngatur kita semua ya. Dari sini saya nggak tahu nanti akan kemana, bisa apa kejadian segala macam, kita semua nggak tahu what next. Jadi dia udah atur semua di situ, maka kita cuma nitip hidup, jadikan aku alatmu ya, untuk menyebarkan apapun manfaat dan kebaikan. Tapi jangan biarkan aku merasa kalau aku kemudian nanti berhasil melakukan itu, aku bilang itu karena gue. Sadarin kita selalu untuk bahwa ini karena engkau, dan aku akan tetap jadi alatmu. Karena kita jadi alatnya Tuhan, ya itu akhirnya macet, ya beranilah ngadepin macet. Oh ini, ya beranilah ngadepin itu. Oh berani. Nah, ya itu keberanian itu konteksnya seperti itu sebenarnya. Jadi saya melihatnya juga kembali lagi ada bicara soal awareness juga, awareness bahwa kita nggak sendiri. Nggak pernah sendiri ya kan. Tapi kita dalam kenyataan kita nggak pernah sendiri, tapi seringkali kita nggak menyadari itu kan. Iya. Jadi kembali menghadirkan kesadaran itu juga yang membantu membangun keyakinan dan yang berdampak
terhadap meningkatnya keberanian begitu. Iya. Karena ketika ini kan kacamata. Kalau kita pakai kacamata itu kita kelihatan itu atau warna merah gitu ya, semua kan jadi merah, jadi hijau. Nah begitu kita sampaikan seperti itu ke dalam kita, maka kita akan melihat kejadian itu dalam konteks itu. Misalnya saya kok jadi kesini, kok saya jadi begitu, kok gampang atau agak susah, kita jadi ngebaca, oh Tuhan lagi mau apa ini, ngerti nggak? Yang ngadepinnya itu ya udah aku ikhlas saja karena ternyata aku sepintar aku, sesadar aku jatuhnya ke sini. Ya sudah, aku harus ngeberesin apa dalam diri maupun di lingkungan yang lagi ketemu ini. Disitulah maksudnya jadi alatnya itu tuh gimana nanti dia mau bawain kita kemana, pakai GPS-nya tuh. Dan GPS itu dari Global Positioning System di karakter 360 saya ganti jadi God's Positioning System. God Positioning System. Iya, jalan aja Bismillah udah. Nanti Tuhan kemana, kita nyasar di mana. Oke. Nah itu hadepin. Ya. Tapi kalau kita sadarin, lebih sadar, kita akan ngelihat kita itu co-creating, gitu, nyiptain bersama. Ya, bersama. Sebelum kesini saya udah ngerasain ini tempat akan enak, Mas Ali itu orangnya enak, lingkungannya enak. Kita udah samperin dulu tempat ini secara rasa gitu. Dan itu dalam tanda kutip kita nyiptain suasana sebelum kita kesini. Karena memang di level ruh nggak ada jarak, ya kan? Kita mikir, kita doa, kita udah ke sana. Itu belum dipakai. Banyak yang belum pakai itu. Di level kuantum semuanya nyambung. Semuanya nyambung. Nah, jadi ya itulah yang bisa dieksplor. Ini menarik sekali nih, luar biasa. Mas Dono tadi kan bilang suka membaca perpustakaan. Saya yakin kalau tanya buku favorit pasti ada banyak ya, yang sangat. Tetapi paling tidak yang teringat saat ini gitu. Iya banyak sih. Cuma kalau yang teringat saat ini itu saya itu terinspirasi dulu tuh judulnya Quantum Healing. Quantum Healing itu buku tahun 80 di Pak Chopra. Ya. Pak Chopra saya baca itu dan ini nggak lama setelah saya baca itu saya juga ketemu sama dia tuh. Berdua sama dia ketemu langsung. Mulai terjadi secara ajaib-ajaib itu masih di New Zealand. Jadi karena saya ketemu sama idola saya dan ketemu langsung, ya, itu jadi langsung muncul Quantum Healing judulnya. Dan itu salah satu bukunya dia yang awal-awal kayaknya itu. Ya kan? Oh, itu masuk awal tuh, masuk paling awal lah, sebelum yang lain-lain. Dan di dia dokter juga ya di MD ya, kan? endokrinologi dia, ahli apa sih endokrin tuh. Oke, quantum healing. Dan jadi di 80-an pun sudah bicara soal quantum healing ya, menarik. Iya, dia yang pertama kali ngebuka ya, badan itu. Mempopulerkan gitu ya. Mempopulerkan ini. Jadi lebih mainstream gitu ya. Iya, dia tahap-tahap awal. Ini pertanyaan saya selalu tanyakan kalau ini. Di luar pertanyaan ini biasanya saya ngalirnya aja gimana gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang saya selalu tanyakan karena setiap orang punya interpretasi masing-masing yang menurut saya selalu menarik buat pembelajaran buat saya juga. Mas Dono melihat kegagalan seperti apa? Kegagalan? Ya kalau saya sih nggak pernah ngerasa gitu ya. Yang ada cuma keadaan orang sebut apa di mana, tapi gagal itu nggak ada di kamus, gitu, ya. Iya nggak ada sih sebenarnya. Jadi label aja gitu. Iya, apa ya? Ya, sorry nih, saya jadi ingat kemarin saya ke Baduy.
Baduy dalam. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang Baduy, tapi intinya di sana itu kan nggak ada apa-apa, informasi nggak ada. Seumur hidup mereka tuh kayak gitu. Terus waktu malam saya tidur, mau tidur saya tanya sama mereka, masuk ke gini, Kang punten kalau di sini tuh kalau yang horor-horor tuh ada nggak gitu kan? Apa sih yang maksudnya horor-horor? Kan suasananya di hutan, ya nggak ada lampu, nggak ada apa gitu. Jadi dia nanya horor-horor itu apa? Terus saya bilangin itu loh yang kayak kunti, genderuwo gitu kan? Saya tanya. Terus apa dia bilang? Di sini nggak ada ya yang seperti itu. Bayang nggak? Jadi dia saking bersihnya informasi pun otaknya dia tidak punya gitu. Tidak ada, nggak ada sejarah dari kecil senegeri itu ngomongin itu dan fenomena itu di situ nggak ada ternyata. Ini saya nanya langsung sama orang dalam. Jadi sama kayak gagal, apa ya? Yang ada gue kesana apa melakukan ini melakukan itu kan. Jadi kalau gagal itu kan konsep juga sama seperti itu ternyata. Kalau konsepnya nggak kita pakai ya udah itu cuma kejadian aja. Emang cuma kita jangan sampai menganggap ini terus ngentengin atau gampangin gitu kan. Yang kemudian dampaknya ke orang menjadi karena gua nggak ngerasa gagal terus orang jadi menderita gitu kan. Di situ yang kita harus bisa keraga sama rasionya menyesuaikan. Gitu. Jadi lebih ke situ sih memperhatikan ininya. Kalau kita kagak, kalau ini gimana jangan sampai dong. Itu. Gara-gara gue gagal semuanya. Nah, berdampak ke orang lain. Berdampak negatif ke orang lain. Lain. Apakah artinya kalau saya tentang sukses juga sama? Ya, iya. Apa sih? Gitu ya. Sukses gitu. Jadi gini aja Ali. Gimana sih rasanya jadi Ali? Ya gini mas, kan gitu kan, kira-kira kan. Ya sukses tuh kayak gitu. Misalnya, kalau kita masih bilang sukses yang, wah sukses tuh kayak gini, belum itu. Sukses itu ya gini aja kayak gue gini, pagi bangun, ya orang manggil, Ali, iya. Ya itu gue gitu kan ya, sukses, oh iya itu gue gitu, ngacung gitu kan. Di level rasa itu, mungkin di level rekening ada ukurannya ya, tapi di level rasa, tanya orang kaya lah yang, gimana sih rasanya jadi orang kaya? Ya biasa aja kali, kira-kira gitu, ya sukses kan di level rasa akan seperti itu. Kembali ke rasa. Gimana anak raja? Jadi anak raja ya kayak jadi anaknya orang tuanya aja gitu kan. Kalau emang dia anaknya raja gitu kan. Orang aja bilang gua anak raja gitu kan. Kira-kira gitu gak sih? Apa kalau dia petenteng, gua anak raja nih. Oh dia belum raja itu kalau gitu. Masih pengen jadi. Jadi yang realnya kan, yang otentik kan di situ. Jadi rasa makanya sekarang akan menjadi currency yang dicari karena dia yang otentik. Karena sekarang masih kosmetik, ya. Nah, nggak apa-apa, tapi lama-lama capek juga pakai sukses yang kosmetik. Nanti sukses yang otentik itu apa? Mulai dari rasa, kemudian actionnya, kan? Ciri-cirinya orang yang sukses, yang orang happy itu akan apa? Itu sama nanti empati, ngebantu save the planet dan tetek bengeknya itu kegiatannya ke sana misalnya. Mas Nunu, ini saya seneng banget akhirnya dapat kesempatan untuk ngobrolin. Saya terima kasih banget. Saya terima kasih juga bisa diajak ngobrol di rumah saya. Ini rumah saya di belakang sama di situ. Ini saya kayak di sini aja tempat main kecil. Kayak diajak pulang. Iya, pulang kampung. Pak Tilas sedikit. Iya. Kalau yang mau cari info tentang karya-karya Mas Nunu maupun sosial media boleh di mana? Iya, kalau saya sih ini anak-anak lagi ngurusin saya, Instagram saya ya RB Sentanu, semua lagi di Instagram dulu lah. @RB Sentanu. Ini makanya mau nanya ini gue sama dia nih, gimana caranya nih biar bisa jadi TikToker nih kan? Ini baru diurusin @RB Sentanu. Ya, kata hati semua sementara di situ. Buku-buku saya lagi rapiin segala macam. Tapi nanti kita infoin lagi. Oh ya saya bikin juga nanti kapan-kapan ketemu. Saya bikin metaverse.
ya semua ini kita mau temenin pakai metaverse yang lagi kita develop ya, supaya generasi ke depan bisa ya ini sesuatu yang real dan menjadi keseharian yang mudah gitu. Ya. Dan tadi aplikasinya namanya Syukurmatic. Ya, ini aplikasinya Syukurmatic, Alphamatic. Nanti lihat Instagram ada linknya ya. Kalau metaverse-nya belum saya launching, tapi udah ada kalau mau nyoba di early access-nya. Kita juga perlu input-input ya. Sebenarnya juga untuk ajang kolaborasi buat trainer atau apa, kita bikin universe-nya kita ya. Pakai virtual, pakai ini juga bisa nanti VR dan lain sebagainya. Kita lagi gerak ke sana lah. Luar biasa. Dan tadi Instagramnya @rbsentanu juga ada di sini kok kan tadi pas di layar juga ada. Kata Hati Institute juga ada di situ kan, dari IG-nya Mas Nuno ada langsung masuk, ada di bio kan ya. Dan kalau masuk ke IG-nya Mas Nuno juga klik Linktree-nya ya. Iya, di situ ada banyak akses ke info-info termasuk aplikasi ini juga, kemudian audio untuk meditasi juga ada banyak sekali info dan resource yang sangat-sangat bukan menarik tapi bermanfaat sekali. So cek juga dan follow, dan sekali lagi Mas Nuno terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktunya dan ilmunya juga dan energi positifnya. Saya juga terima kasih banyak atas energi positifnya. Saya yakin bahkan kita berhadapan ini, tapi yang mungkin nyimak dari sini pun insya Allah saya yakin juga bisa merasakan itu. Kapanpun nyimak video ini gitu ya, kapanpun nyimak video ini, kita rekaman sekarang tanggal berapa nih? 24 Agustus 2023, nggak tahu lu nontonnya kapan gitu kan. Tapi insya Allah bermanfaat dan dimanfaatkan. Dan saya kemarin belum lama ini saya bisa nonton podcast juga ya, dan di akhir podcastnya hostnya Jay Shetty kalau nggak salah. Nah, dia juga bilang di akhir, apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu dapat dari obrolan ini, tulis juga di komen juga. Selain itu juga ya kita jadi tahu siapa aja yang nonton gitu kan, siapa aja yang nyimak, dan itu juga ngebantu channel ini juga gitu. Karena semakin banyak engagementnya juga insya Allah info yang bermanfaat ini juga semakin muncul di home-nya, di feed-nya siapa orang lain itu yang mungkin belum pernah berinteraksi sama channel ini juga, belum pernah dengerin Mas Nuno juga gitu. So sekali lagi make sure share apa yang jadi pembelajaran kalian, dan kalau bermanfaat share juga obrolan ini. Follow Mas Nuno, baca bukunya keren banget kalau belum baca, dan diterapkan, karena saya bicara gini bukan hanya sebagai pembaca, tapi saya menerapkan, walaupun kayak tadi saya bilang jatuh bangun menerapkannya, tapi jatuh bangun saya sangat merasakan perbedaannya. So saya terima kasih banyak atas itu. Sama Ali. Terima kasih Mas Nuno sekali lagi, terima kasih juga udah nyimak sampai sini. Semoga bermanfaat, semoga dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.